boleh pergi. Aduh. Ini cuma salah paham. Bajingan. Tampar mulutnya. Kamu siapa? Kamu lupa ya Lin Bingbing, ngapain kamu ikat aku Lin Bingbing? Berani aku lapor kamu penculikan ilegal. Pangeran ini semua ditemukan di kandang kuda. Pangeran. Aku pindah zaman. Apa ini? Ini paket. Paket. Paket itu senjata apa? Ini hadiah kecil. Ini bisa disebut hadiah. Ada lagi benda aneh ini. Juga ditemukan di kandang kuda. Apa ini lagi? Motor listrik. Ini bisa disebut keledai. Disebut motor listrik bukan keledai. Cuma alat transportasi. Orang ini asalnya nggak jelas. Mungkin mata-mata dari Hu? Aku bukan mata-mata. Aku nggak tahu apa itu Hu. Aku warga baik. Lapor. Pasukan Hu semua bergerak ke selatan, kuda perang kita semua sakit. Laporan minta bantuan nggak bisa dikirim. Apa? Kamu turun dulu. Ya. Pasti lagi-lagi si Wu Ziwei ini. Mau maksa Anda tunduk padanya minta pinjam kuda dan bahan makanan. Kalau aku tidak pinjam kuda darinya, dia pasti akan menuduhku menunda urusan militer dan menghukumku. Lalu harus bagaimana? Wang Ye, saya bisa mengirimkan laporan perang untuk Anda. Kamu ini siapa? Di depan Wang Ye mana ada tempatmu untuk bicara? Wang Ye, percayalah pada saya. Laporan perang ini sangat penting. Ini menyangkut hidup matinya negara kita. Bagaimana mungkin aku menyerahkannya pada seseorang yang tidak jelas identitasnya? Wang Ye, hamba ini punya keahlian khusus kalau tidak. Bagaimana mungkin hamba bisa diam-diam berada di dekat Anda? Wang Ye, biarkan hamba yang pergi. Kalau perintah militer sudah sampai, masalah Anda pasti teratasi. Kalau tidak sampai nanti, Anda bisa menggah hamba juga tidak terlambat. Sudahlah. Daripada tidak mencoba sama sekali, kamu ikut aku ke kantor bupati. Lin Ruoking. Aku lihat kamu punya apa untuk melawanku. Wang Ye ke-8 datang. Bupati Wu. Manajer Wu. Kuda perang di garis depan tiba-tiba sakit, laporan perang tidak bisa dikirim. Kalau begitu Wang Ye, Anda datang untuk pinjam kuda dari saya mudah saja. Asal Anda menyerahkan Hu Fu, saya akan pinjamkan kuda pada Anda. Anda. Bupati Wu tanpa kuda. Laporan perang tetap bisa dikirim. Wang Ye, siapa ini? Ini pelayan baru di rumah saya. Pelayan tidak masuk akal. Di kantor bupati mana ada budak yang boleh bicara? Ayo, bawa dia pergi. Berani, aku belum bilang siapa yang berani menangkap orang. Pergi. Anda. Bupati, kalau Anda tidak percaya, Anda bisa ikut hamba pergi bersama. Hamba jamin pasti sampai. Baik, hari ini, saya akan membuat Anda mati dengan jelas. Bupati Wu, silakan naik tandu. Wang Ye ke-8, saya ingatkan Anda. Hamba ini, kalau tidak bisa menyelesaikan tugas, Anda harus dihukum menurut hukum militer dan dihukum mati. Wu Daoren pelan-pelan. Aku ikut denganmu. Kalau tidak selesai, aku sendiri yang akan membunuhmu. Sesukamu. Bicara dengan kalian orang zaman dulu bikin pusing. Aduh, pelan-pelan. Tolong aku. Berhenti, siapa kamu? Laporan perang ada di sini, segera serahkan. Ya. Bagaimana Wu Daoren? Aku bilang bisa sampai ya bisa sampai. Datang. Anak kecil. Cepat bantu Wu Taisho bangkit. Wu Zong, hari ini kamu jatuh ke tanganku. Lihat gimana kamu memperlakukan orang. Datang beritahu Kaisar Wu Ziwei berkomplot dengan musuh. Ingin merebut kekuasaan. Sudah. Wu Taisho tidak enak badan, cepat bawa dia turun, istirahat. Lin Bingbing, ya Lin Bingbing. Aku benar-benar tidak menyangka di kehidupan manapun
Kamu dan dia yang bermarga Wu selalu satu hati. Kamu ngerti apa sih Wu Ziwei ini? Di istana sangat dihormati bukan perkara sederhana. Bisa digulingkan begitu Oh saja. begitu. Jadi begitu ya. Jangan bahas ini lagi, Liang. Kamu sudah membantu raja ini dengan besar, katakan. Mau hadiah apa? Hadiah. Tentu saja membuatmu tidak bisa menolak. Padahal kamu yang menyuruhku memilih hadiah sendiri. Kamu ya sudah. Apa yang kamu inginkan raja ini bisa memberikannya. Tapi asalkan kamu membantu raja ini satu hal. Apa yang kamu inginkan raja ini bisa memberikannya. Oh bisa ya, aku setuju. Benarkah? Ya tentu saja benar. Asalkan kamu. Jangan bilang satu hal. 100 hal pun. Aku pasti bantu. Bagus, kalau begitu aku langsung bilang aku ingin kamu membantu aku tidur dengan seorang wanita. Tidur. Tenang saja, setelah semuanya selesai. Tidak hanya apa yang kau inginkan yang bisa kuberikan. Aku juga akan memberimu seember emas tambahan. Memang lebih enak di zaman kuno ini ada wanita cantik menemani. Dan bisa dapat uang banyak, aku sangat senang. Jangan khawatir pangeran, tapi. Bolehkah aku bertanya siapa wanita ini? Siapa sebenarnya dia? Dia adalah putri Wu Ziwei Wu Yuyao. Ah, jadi dia putri Wu Ziwei. Apa? Hari ini kau sudah melihat sendiri Wu Ziwei ini ingin merampas kekuasaanku untuk menguasai wilayah utara. Bahkan tidak segan menikahkan putrinya denganku. Ini sama saja dengan memintaku menutupi aibmu. Hanya dengan cara inilah aku bisa dengan alasan yang sah membatalkan pernikahan dengannya, kalau tidak, identitasku pasti akan terbongkar. Oh, aku mengerti. Masalah ini serahkan saja padaku. Putri Han. Tuan, bukankah kita sudah sepakat hari ini membuka gerbang kota dan membiarkan pasukanku menuju selatan? Mengapa tiba-tiba dihentikan? Kau masih berani bertanya. Aku menyuruhmu membunuh Pangeran 8. Tapi kau memberiku obat palsu. Obat palsu tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Aku melihatnya meminumnya, tapi kemarin. Aku melihatnya naik kereta keledai dan masih berkeliaran. Tuan Jue Yang San adalah racun paling mematikan dari barat. Jika seorang pria meminumnya, pasti energi prianya akan meledak dan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang, kecuali Pangeran 8 ini adalah seorang wanita. Di masyarakat memang ada kabar angin. Mungkinkah Pangeran 8 ini benar-benar seorang wanita? Yuyao memberi salam pada ayah. Yao, kau datang tepat waktu. Ayah ada sesuatu untukmu. Ini adalah pil gairah. Besok kau temui pangeran untuk minum. Asal dia meminum ini, dia akan terbakar gairah. Tidak bisa menahan diri pada saat itu. Dia pria atau wanita, kamu akan langsung paham. Ayah ingin aku, tapi ayah aku ini anakmu. Apa kamu tidak mau pergi? Hahaha. Wangi penampilanku ini. Bagus tidak? Jangan banyak bicara denganku, aku beritahu kamu. Besok malam Wu Yuyao akan datang ke istana untuk minum. Kamu sebaiknya cepat selesaikan dia. Tenang, aku sudah siap semuanya. Apa ini? Ini adalah obat perangsang terbaik di dunia, bubuk lalat. Kamu mau aku? Menaruh obat ke Wu Yuyao. Iya, lihat. Dia sudah mencari kamu untuk minum. Maka malam ini kita harus menghukumnya di tempat. Kamu ini budak licik, aku tahu kamu punya niat jahat. Kamu begini bukan membuat aku masuk ke lubang api. Jangan buru-buru malam ini. Wu Yuyao minum arak perangsang, pasti akan panas hati saat itu. Kamu keluar. Aku masuk ini kan? Semua selesai. Ah, kamu memang pintar.
Kamu masih diam saja kenapa? Masih mau aku biarkan kamu menginap? Ternyata Wang Ye ingin biarkan aku menginap. Maka budak ini pamit dulu. Kamu ini anjing. Wang Ye Nona Wu sudah datang. Biarkan dia masuk. Saya menghadap Wang Ye ke-8. Kamu duduklah. Minumlah segelas arak dulu, hangatkan badan. Aku pergi sebentar. Wang Ye, saya menghormati Anda dengan segelas arak. Makanlah. Jangan dengar dua wanita bisa apa. Ini semua karena kamu, ide bodohmu kalau benar-benar ketahuan oleh keluarga Wu. Jangan bilang kita berdua. Wang Ye bisa kehilangan nyawa. Tenang, percaya aku sekali. Wang Ye sudah hampir. Kalau tidak keluar akan ketahuan Wang Ye. Aduh, apa yang terjadi? Zhang Liang, kamu di dalam semalaman. Apa yang kamu lakukan pada pangeran? Aku padanya, dia yang menggangguku. Kamu, Ada lagi siapa namanya? Wu Yuyao berdua menggangguku. kamu masih berani bicara. Kamu lihat menderita semalaman. Bagaimana kalau kamu bantu aku? Santai-santai. Aku bunuh kamu, pencuri kecil. Pangeran. Jangan buru-buru pergi. Tidak menyangka Anda bisa. Banyak sekali. Kamu ngomong sembarangan. Ping sudah bilang padaku. Kita berdua tidak ada apa-apa. Benar. Tadi malam teriakan Anda. Seluruh istana mendengarnya. Kamu dan si Wu itu sama saja. Hanya bisa pakai cara-cara kotor. Kalau begitu katamu. Wu Yuyao juga kasih kamu obat. Benar, sepertinya si Wu tua itu meragukan identitasku. Baiklah, sekarang aku akan tidur dengan putrinya. Berhenti sekarang, pergi. Bukankah itu membuat mereka curiga? Bagaimana kalau beberapa hari lagi Pangeran Mahkota akan datang ke utara untuk melihat pasukan? Nanti aku akan atur kamu untuk bekerja sama dengan Wu Yuyao mengurus pesta. Kamu mengerti maksudku? Aku mengerti. Kamu mau aku menggodanya. Sangat menyenangkan. Kalau begitu, Lin Ruoqing sama pikirannya dengan saya. Pangeran 8 tahunan memimpin pasukan, pikirannya tidak akan begitu halus. Kalau begitu maksudmu si budak anjing itu. Yao, pergi dan selidiki baik-baik. Asal-usul anak ini, orang ini. Tidak sederhana. Ya. Bersihkan dengan baik. Baiklah. Pelan-pelan. Baik. Nonik ini Lin Ruoqing. Benar-benar tidak menghargai kita. Bahkan menyuruh anjing untuk menemani Anda. kita berdua adalah pelayan, aku anjing. Kamu berarti anjing betina. Kamu? Sok tahu kalau begitu, coba katakan.
Apa yang harus kita berikan kepada pangeran? Qiu Tuan Zhang baru saja tiba di istana. Tentu saja tahu tata krama istana. Siapa bilang aku tidak tahu? Untuk pangeran tentu yang paling berharga. Soal barang berharga. Aku punya banyak. Orang tak tahu malu. Lihat saja kamu sok bisa. Tidak percaya. Kalau begitu lihat saja. Ini yang akan kita berikan kepada pangeran. Apa ini aku belum pernah melihatnya. Jangan bicara konyol apalagi kamu pelayan. Bahkan Wu Ziwei si tua itu pasti belum pernah melihatnya. Anjing pelayan berani menyebut nama tuan. Apa salahnya dia lebih besar dari raja? Kamu, Aku akan kembali menemui tuan. biarkan dia menghukummu Qiu, jangan kasar. Tuan Zhang pelayan ini tidak tahu diri. Permisi atas kelancangannya. Tidak apa-apa. Tapi, masalah pangeran bukan main-main, bisakah dibuka? Biarkan aku melihat apa isinya. Kalau si cantik sudah bilang begitu. Tentu saja bisa. Berani kamu menyentuh nona besar. Hei, tidakkah kamu lihat? Kami saling mencintai. Anjing pelayan, aku akan mencabik mulutmu Qiu. Malas berdebat denganmu. Nah. Ini adalah ramen mie instan. Mie instan. Bagaimana belum pernah lihat kan? Barang warna-warni ini pasti tidak bisa dimakan. Kamu tidak punya otak ya? Ini namanya kemasan isinya yang bisa dimakan. Itu juga tidak bisa dimakan. Aku rasa kamu ingin meracuni putra mahkota Qiu. Kamu keluar. Pergi sana. Maaf Sang Gongzi. Tapi apa sebenarnya mie instan ini? Sebenarnya, bukan barang berharga. Di zaman modern cuma orang biasa yang makan ini setiap hari. Apa itu orang biasa? Orang biasa. Ini. Lupakan. Wah, wangi sekali. Sudah matang coba. Barang berharga seperti ini. Kamu malah memberikannya padaku. Iya katanya. Mie yang enak. Cocok dengan kecantikan. Enak sekali. Zaman dulu memang enak, mie aja bisa bikin cewek suka. Mantap. Sang Gongzi. Mau makan sama aku? Oke. Benar. Sang Gongzi. Zhang Liang, kalau aku bukan keluarga Wu, pasti lebih baik. Bagaimana? Kamu masih berani tanya-tanya dia saja. Kalau dia tidak masuk, aku sudah berhasil. Aku yang menyuruhnya. Kamu pangeran. Aku bingung, kamu yang menyuruhku merayu dia. Kamu juga yang mengacau, apa maumu? Rencana berubah putra mahkota datang lebih awal. Besok sampai. Dia datang atau tidak, apa hubungannya dengan aku? Kita sudah sepakat asal aku bisa mengatasi Wu Yuyao. Kamu akan. Oh pangeran. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji. Bohong, mana mungkin aku. Aku khawatir nyawamu. Kamu pikir semua orang seperti kamu pikiran kotor. Khawatir kenapa? Kamu tidak tahu Wu Ziwei itu orang kepercayaan putra mahkota. Itu sebabnya dia berani meremehkanku. Sekarang kamu sudah membuat dia marah, pangeran datang. Dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Saya mengerti, tenang saja. Saya tidak akan membiarkan Wu Ziwei menemukan kesalahan apapun. Pangeran hamba. Menyiapkan teh ginseng untuk Anda. Aduh. Wu Darren benar-benar peduli padaku.
Tidak seperti beberapa orang, sampai sekarang belum muncul. Saudaraku datang terlambat, mohon maafkan hamba. Saudaraku berjuang di medan perang. Berjasa besar. Saya hanya seorang pangeran kecil berani, apa menuduhmu? Saya kakak saya. Wang Ye, biasanya kamu mengganggu hamba. Sudahlah, bagaimana kamu berani memperlambat pangeran? Agak keterlaluan apa? Wu Daren adalah hamba yang ditunjuk sebagai gubernur perbatasan utara. Lin Ruoqing, kamu mau memberontak ya? Kakak hamba sama sekali tidak berani. Apa yang tidak kamu berani, hah? Kamu bahkan berani datang terlambat menemui hamba. Apa yang tidak kamu berani? Saya. Benar seperti yang dikatakan Wang Ye. Orang yang datang ini tidak baik. Pangeran Wang Ye 8 sibuk dengan urusan militer. Baru datang terlambat jika kamu marah. Bukankah itu berarti urusan negara? Tidak lebih penting dari seorang pangeran. Kamu siapa sih berani menasihati pangeran? Seret dia keluar, dan penggal pangeran tenang. Menurut hamba lebih baik cicipi dulu Wang Ye. Menyiapkan pesta besar untuk pangeran. Agar setelah melihat darah, tidak merusak selera Anda. Wu Daren, benar sekali. Hidangkan. Pangeran, Wang Ye 8 dengan khusus mempersembahkan makanan khas ini, bernama mie instan untuk pangeran. Ini makanan manusia berani. Hanya semangkuk mie polos diberikan kepada pangeran. Wang Ye 8 menghina pangeran. Tidak pantas duduk di posisi ini. Kamu ngomong apa? Berani Lin Ruoqing ya? Masih mempertanyakan posisi putra mahkota saya. Saya. Datang tangkap dia. Kakak-kakak saya tidak bersalah. Yang mulia, putra mahkota mie instan ini adalah milik pangeran. Dicari dengan susah payah sebagai hidangan berharga, mencari di seluruh wilayah utara. Hanya mendapatkan satu kota ini, Wu tidak tahu barang bagus. Dan sengaja memecah belah keluarga kerajaan. Apa maksudnya? Kamu berbohong. Yang mulia, putra mahkota pelayan kecil ini berani memfitnah saya. Hatinya patut dihukum, yang mulia. Tampaknya hari ini mereka akan memberontak, bawa budak ini keluar camp, hancurkan tubuhnya dengan 5 kudaya. Hancurkan tubuhnya. Kakak-kakak saya tidak bersalah. Diam kamu yang berikutnya. Yang mulia putra mahkota, mie instan ini memang lezat. Jangan salahkan orang baik. Kamu diam jika kamu terus mengganggu. Saya tidak akan memaafkanmu. Kamu adalah putra mahkota. Sesuka kamu, tapi saya sarankan kamu mencicipinya, jangan sampai saya mati. Kamu baru menyesal. Menghadapi kematian masih sombong. Budak berani-berani, tidak sopan pada putra mahkota. Kamu. Yang mulia putra mahkota, mie instan ini tidak hanya lezat, tapi juga kering, bisa disimpan selama ribuan tahun. Saat dimakan cukup seduh dengan air panas saya. Mohon yang mulia mencicipinya. Jika tidak sesuai dengan selera yang mulia, saya siap dihukum. Omong kosong di dunia ini. Ada apa yang bisa bertahan ribuan tahun? Yang mulia, dia jelas ingin meracuni Anda. Wu, kalau bicara soal racun, kamu lebih ahli daripada saya. Kamu berani menghina putra mahkota kamu. Kamu pantas mati. Menghina putra mahkota pantas mati. Sudahlah. Hanya mencicipi. Saya akan memenuhi keinginanmu, yang mulia. Kamu takut apa? Nah, ini dia. Kalau ini nggak cocok sama selera gue, ya udah, ini bukan cuma masalah sepele. Pangeran, hamba siap bunuh dia sendiri, hahaha. Pangeran, Kakak. enak banget.
Nggak mungkin cuma mie biasa, ayo Pawu. Kamu juga cobain. Gimana? Enak banget kan? Enak banget. Nggak nyangka. Mie biasa aja bisa selezat. Kayak makanan mewah. Beneran makanan terbaik. Adik sisanya. Kasih ke gue biar gue. Kasih ke ayah, kasih hadiah ke gue. Gue kasih hadiah ke kamu. Siap. Kurasa ayah nggak bakal dapat. Apa? Pangeran mie ini gampang banget hancur. Hamba selalu jaga baik-baik. Tapi Pau langsung aja. Jadi kayak gini nih. Kayaknya dia nggak mau pangeran dapat hadiah. Kamu ngaco gue. Pangeran ini cuma salah paham. Salah paham. Pangeran, kasihanilah hamba. Gue udah bye-bye sama kamu. Tapi kamu malah susahin gue. Nggak tahu terima kasih hari ini. Pangeran, kasihanilah hamba. Hamba setia banget sama pangeran. Kasihanilah hamba. Bisa kasih alasan. Pangeran, kalau pangeran nggak bunuh hamba, hamba bakal tutup semua utang militer pangeran. Utang adik. Dia beneran. Kakak masalah militer. Gue. Pangeran nggak becus. Militernya nggak cukup dana. Keluhan Lin Ruoking. Kamu sebagai komandan pasukan Senbei. Pasukan ini kalau bisa kamu atur ya atur. Kalau nggak bisa kembalikan saja tanda komandonya. Baik. Wangye pasukan ini benar-benar nggak ada. Bukan karena si tua itu, kalau bukan dia yang korupsi, menilep dana negara pasukan Zenbei, mana bisa nggak punya uang. Wangye yang terkenal seumur hidup nggak nyangka, tetap aja kena tipu si tua itu. Ini simpel nggak punya uang, cari aja. Kamu bilang gampang Wangye kan prajurit. Nggak bisa bisnis, apa kamu mau Wangye? Jual rumahnya. Kalian nggak punya uang, aku punya. Kamu jangan-jangan mau bilang, selain motor listrik dan mie instan kamu punya barang aneh apa lagi? Gimana nggak percaya lagi sama aku? Oke, kalian berdua masuk, tunggu di dalam. Aku ambil barang bagus dulu. Wah, gelas kaca yang cantik ya. Gimana, belum pernah lihat kan? Gelas kristal sih pernah lihat, tapi yang bentuknya macam-macam kayak gini dan kualitasnya sempurna Wangye baru pertama kali lihat. Xiao Liangzi, kamu dapat dari mana? Nggak usah peduli. Menurutmu ini barang bagus nggak? Bagus sih bagus, tapi kamu mau andalkan barang ini? Itu mimpi di siang bolong. Siapa bilang mau jual? Kamu nggak jual pasukan makin nggak ada harapan. Dengar dulu aku ngomong. Aku mau pakai barang-barang ini. Buat garam. Iya, dan itu garam halus. Xiao Liangzi, kamu makan daging juga ya? Terima kasih Wangye. Ada apa? Di dalamnya kok isinya pasir semua? Nggak mungkin daging saus ini dibuat dapur istana pakai garam, mana mungkin ada pasir. Garam pengawetan ham. Iya ya, orang zaman dulu makan garam kasar. Kalau gitu, dengan pengetahuan fisika SMP kau, merebus garam kasar jadi garam halus. Bukannya itu bakal bikin kaya raya? Omong kosong, garam halus mana bisa dibuat semudah itu? Kalau bisa dibuat, tempat pembuatan garam pasti sudah membuatnya, mana ada giliranmu. Tidak percaya, mari kita lihat nanti.
Berhasil. Berhasil. Wang Ye. Ini dia garam halus. Asin sekali, ini memang garam halus. Kali ini pasukan punya harapan. Begini sekarang aku akan mengumpulkan semua garam kasar di desa. Kamu cepatlah membuatnya. Tunggu dulu. Di zaman kuno ini orang mudah sekali membunuh, lebih baik aku tidak usah ikut campur. Wang Ye, lihatlah aku ini. Kekuatanku lemah, bagaimana kalau aku jual saja resep pembuatan garam ini kepada Wang Ye. Wang Ye bisa meminta tempat pembuatan garam untuk memproduksinya secara massal. Ada benarnya juga. Tapi tempat pembuatan garam itu adalah kekuatan Wu Ziwei. Begini saja aku akan mengutusmu untuk mengawasi langsung. Kenapa kamu tidak mau? Bukan Wang Ye. Kita sudah janji mau melakukan itu. Wang Ye tidak boleh selalu ingkar janji. Siapa yang ingkar janji lagi pula? Urusan pria wanita mana ada yang lebih penting dari urusan negara? Lin Bingbing yang baik di kehidupan sebelumnya, kamu sudah menindasku, sekarang masih menindasku. Hari ini aku harus menaklukkanmu. Wang Ye, menurutku apa yang Wang Ye katakan sangat benar. Urusan membuat garam ini hamba pasti akan melaksanakannya. Baru seperti ini. Tapi Wang Ye, lihatlah hari sudah gelap. Mungkin kita. Kamu mau apa lagi? Hamba tentu saja ingin melayani Wang Ye. Menemani Wang Ye tidur. Hamba kecil. Kemarin mau mencium Wu Yuyao, hari ini mau mencium Wang Ye. Kamu benar-benar buaya darat. Wang Ye berkata seperti itu agak tidak adil. Tapi Wang Ye justru membutuhkan buaya darat sepertimu. Kamu berani membela orang lain. Apakah kamu mengharapkan aku mati? Aku tidak. Semoga saja tidak. Jangan lupa siapa dirimu sebenarnya. Sang Liang, si budak anjing ini. Mau apa ke pabrik garam? Si budak nggak tahu. Cuma tahu itu diatur oleh Pangeran Delapan. Bagus, datangnya pas banget. Aku mau hitung semua utang lama dan baru bersamanya. Sangat bagus, semuanya kerja keras ya. Kebebasan finansial tinggal menunggu waktu. Liang Go, apa sih kebebasan finansial itu? Tuan Zhang, Nona Wu, kenapa kamu datang rindu ya sama aku? ayahku mau menangkapmu, cepat ikut aku. Segini cepat, tunggu aku dulu. Masa masih mikirin garam jelek ini, nyawa lebih penting. Pencuri berani sekali berani masuk pabrik garam. Yao, kenapa kamu di sini? Binatang, kamu masih berani bantu dia? Aku. Anak ini licik dan curang, aku sengaja datang. Bantu ayah menangkapnya. Kamu ngapain? Kalau mau hidup jangan bersuara. Aduh, sakit amat, kasihan dong. Ayah, aku akan bawa dia ke penjara. Nggak usah. Menurut hukum negara kita, pencuri garam negara harus dipotong tangan dan kakinya. Yao, kamu yang lakukan sendiri. Siapa bilang aku datang buat nyuri garam? Nggak nyuri garam, ngapain ke pabrik garam? Jujur aja ya. Aku datang buat bikin garam halus. Hahaha, lucu banget. Nggak usah bilang kamu bisa bikin garam halus. Pabrik garam ini di bawah kendali gubernur. Si budak anjing ini berani ngatur-ngatur di wilayahku. Gimana kalau ini perintah pangeranku? Kalau perintah pangeran ya bolehlah. Tapi garam ini adalah urat nadi negara. Kalau sampai mengganggu produksi garam, tetap harus mati. Berani sekali. Pejabat kecil berani melawan atasan. Tolong pangeran hati-hati dalam bicara mengelola pabrik garam ini. Adalah tugas jabatanku, apa salahnya? Pejabat cenjangan sampai nggak tahu diri. Aku bisa bikin garam halus, Kaisar. Pasti akan memberikan hadiah besar padamu. Dengan kemampuanmu, Pangeran Delapan. Si budak anjing ini sudah menipumu habis-habisan. Kurasa pasukan utara ini perlu diganti pimpinannya. Kamu. Kalau aku bohong, cobain aja. Kalau bukan, aku siap dihukum. Oke, ini katamu ya. Aku bilang Chen Shangshu. Nanti asah pisaunya biar tajam. Aku sendiri yang mau motong dia.
Karena Wu Daren sudah bilang begitu. Kenapa tidak mencicipi sendiri? Aku nggak mau. Wu Daren nggak percaya ya? Takut apa? Aku cuma jijik sama tanganmu yang kotor. Daren, jangan takut, hamba yang akan mencicipi untukmu. Terlalu asin mataku. Cepat ambil air. Ambil air untukku. Ini benar-benar garam halus Zhang Gongzi. Anda benar-benar jenius langka. Aku tanya teknik membuat garam halus. Apakah kamu sudah belajar pun nggak ada gunanya? Xiao Liangzi. Alat-alat itu semuanya dia bawa sendiri. Sebenarnya dia adalah bakat negara kita. Wang Yi secara khusus mengangkatmu sebagai jenderal perintis pasukan Zhenbei. Naik pangkat 5 tingkat. Terima kasih Wang Ye, mimpi naik jabatan dan gaji. Di zaman kuno jadi kenyataan. Wang Ye, kata-kata Anda salah. Anda mau apa lagi? Hamba tidak berani menurut peraturan negara kita. Pengangkatan komandan pasukan Zhenbei harus melalui ujian militer dulu. Jangan-jangan Wang Ye mau melawan kekaisaran. Apa yang dia katakan benar? Ya. Ah, Xiao Liangzi, aku sarankan kamu menyerahkan alat-alatnya. Aku yang akan membuat garam halus ini untukmu. oh si tua ini ternyata punya rencana begitu. Ujian aja kok. Aku akan ikut ujian. Kamu. Sekelompok orang tak berguna. Keahliannya nggak lebih baik dari budak anjing. Ayah, jangan marah. Yao Er, pergilah ke istana Wang Ye. Curi alat pembuat garam untuk ayah. Kenapa kamu nggak mau? Aku? Jangan-jangan jatuh cinta sama si budak itu ya? Enggak kok, aku enggak. Buktikan dong. Maaf ya Zhang Gongzi. Aku pasti balas hutangku sama kamu. Aku juga nggak tahu ujian militer ini nguji apa. Mending aku buka dulu paket-paket ini, lihat isinya apa aja. Hantu. Ini aku. Wu Xiaojie. Jangan-jangan kamu sengaja nungguin aku ya? Ayo keluar. Siapa itu? Waduh, Wang Ye datang buruan. Cepetan masuk, kalau dia lihat kita berdua. Kita berdua bakal hancur. Zhang Liang. Kenapa kamu datang? Wang Ye lagi seneng malam ini. Pengen kamu nemenin. Seneng-seneng dong. Ah, Wang Ye. Kayaknya malam ini nggak bisa deh. Aku lagi datang bulan. Ngaco kamu cowok kok bisa datang bulan? Gimana bisa datang bulan? Xiao Liang, kamu ngapain mikir aneh-aneh sih? Wang Yi cuma pengen kamu nemenin naik motor listrik ini lagi. Oh, jadi kamu pengen jalan-jalan ya? Iya, Ya jelas nggak bisa dong. kenapa nggak bisa? Soalnya udah malam. Motornya ngantuk, harus tidur. Tidur. Kamu kan bilang sama Wang Ye motor listrik ini nggak makan nggak tidur bisa jalan ratusan kilometer. Kenapa bisa ngantuk? Xiao Liang, kamu belum jadi jenderal aja. Udah mau bohongin Wang Ye. Aku nggak berani bohongin Wang Ye kok. Jangan sampai. Ngomong aja, buruan berangkat. Cepetan. Berangkat. Cepetan. Aduh, Suara apa tadi? bukan. Suara keledai. Ah, benar. Itu suara keledai. Kamu lihat, kamu bangunkan orang tengah malam begini. Masih tidak membiarkan orang berteriak. Sungguh.
Sungguh cepat sekali. Ayo lebih cepat lagi. Masih cepat. Jangan deh. Jangan banyak bicara, pangeran sedang menikmati. Suruh cepat ya, cepat ayo. Lepaskan aku. Ah, pangeran. Dengar penjelasanku. Mengapa yang terluka selalu aku? Wuyuyou, pangeran sudah lama bertunangan denganmu, tapi kamu malah bertemu dengan seorang budak tengah malam. Sungguh memalukan. Aku bukan aku karena. Apalagi jangan-jangan. Apakah Hu Taiso yang menyuruhmu datang? Sudahlah, besok pangeran akan mencarimu sendiri, membatalkan pertunangan. Pangeran, jangan sampai. Keluar. Bagus sekali, pangeran akhirnya bebas. Kakak, rupanya kamu aktor ulungnya. Pantas saja pangeran memilihmu. Secepat itu menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana kamu tahu aku akan mencarimu di kandang kuda? Jadi kamu pikir aku sengaja? Tunggu. Sekarang tujuan pangeran sudah tercapai. Artinya bisa. Pangeran. Karena semuanya sudah selesai. Apakah kamu akan menepati janji? Aku. Pangeran, kamu tidak akan ingkar lagi kan? Siapa yang ingkar? Jangan asal bicara. Kamu tidak ingkar, jangan-jangan. Gugup. Aku tidak gugup. Menghadapi ribuan pasukan Hu, pangeran tidak pernah gugup. Aku jadi tenang. Kamu ngapain? Pangeran, mulai sekarang. Kamu bisa jadi dirimu sendiri di hadapanku. Xiao Liangzi, kamu harus ingat ini. Kalau kamu berani tidak setia padaku di masa depan, aku akan Bunuh aku. Tanpa aku, siapa yang akan melayani pangeran? jahat. Bagaimana dengan urusan yang sedang kamu kerjakan? Masih dalam proses. Kalau begitu jangan lanjutkan dulu tadi malam. Saya teringat ujian tentara Zhenbei akan segera dimulai daripada mencuri alat-alat ini. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini. Langsung saja kamu bunuh si budak itu. Serta ujian berkumpul. Ujian ini resmi dimulai. Kalau tahu ujiannya hari ini. Tadi malam tidak akan berantakan seperti itu. Tapi bisa bersama dengannya. Lelah mati pun tidak apa. Xiao Liangzi, kenapa kamu menatapku? Apa yang aku perintahkan sudah kamu siapkan. Pangeran, tenang, semuanya sudah siap. Bagus, tapi kamu tetap harus rendah diri. Kalau sampai ada yang menangkap basah, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Tahu-tahu. Ujiannya belum mulai, sudah tahu apa soalnya. Aduh, memang lebih mudah kalau ada kenalan di atas. Ujian pertama, angkat besi. Siapa yang bisa angkat kuali ini lulus? Apa dia bilang? Aku tidak salah dengarkan. Angkat kuali. Kuali ini beratnya minimal 200 kati. Di seluruh dinasti Xia, tidak ada yang bisa angkat kuali ini. Kalian ini jahat. Benar-benar. Diam semua, ujian ini. Semua ditentukan oleh Panglima Tentara Zhenbei Pangeran 8. Siapa yang tidak mau ikut silakan pergi. Walaupun ditentukan Pangeran 8, kalau dia berani turunlah. Coba angkat kuali ini benar. Katanya lewat ujian tentara Zhenbei. Bisa naik pangkat jadi jenderal menurutku. Mereka ini bohong, lebih baik tidak ikut benar-benar. Siapa bilang kuali besar ini tidak ada yang bisa angkat? Kalau aku bilang aku bisa. Kamu. Kurus seperti lidi naik ranjang saja susah. Masih ngangkat Gucia.
Aku nggak bisa naik ke tempat tidur. Kemarin malam aja semalaman. Bisa ngomong siapa yang nggak bisa? Hari ini aku bakal ngomong langsung. Gak cuma Guci rusak kasih aku titik tumpu. Aku bisa angkat seluruh bumi. Dia ngomong apa dia bilang? Kalau dia mau angkat bola apa? Ah ngapain peduli bola apa? Bocah kurang ajar. Kamu bilang bisa angkat guci besar ini kan? Cepetan dong. Gak usah buru-buru. Sekarang aku bakal tunjukin ke kalian. Apa ini? Gak ngerti kan ini namanya katrol. Dengan memecah gaya, berat apapun bisa diangkat. Kalau kata kalian sih, 4 ons bisa angkat 1000 kati. Salah pakai alat itu curang. Iya curang kamu curang. Siapa yang curang aturannya bilang, selama bisa angkat guci bisa lolos. Gak ada yang bilang gak boleh pakai alat gimana. Kalian bodoh gak ngerti. Kamu. Aku umumkan tes pertama Zhang Liang menang. Tes kedua berkuda. Setelah bunyi gong, yang pertama melewati garis bisa lolos. 2 orang kali ini aku sarankan. Gak usah ikutan. Biar gak kalah terlalu parah. Urus dirimu sendiri. Baterai habis. Cepetan pergi. Aku juga mau tapi. Bukan kenapa kalian gak lari. Ngapain kami harus menangin kamu? Raja pasti pecat kami. Oh jadi kalian. Utusan raja ya. Nggak usah banyak omong cepetan pergi. Aku mending kalian duluan lari. Aku balik jelasin ke raja. Kamu. Aduh perutku sakit aduh. Aku nyerah. Aku juga sakit perut, tidak usah dilanjutkan. Aku umumkan ujian ketiga dimenangkan oleh Zhang Liang. Wang Ye kedua orang itu adalah yang Anda kirim. Tidak hanya mereka berdua, semua peserta ujian kali ini, semua saya yang atur. Ternyata Wang Ye paling sayang padaku. Bicara manis masih diam saja apa? Cepatlah ke arena. Baiklah, hamba tidak akan mengecewakan Anda. Ujian ketiga pertarungan. Ada yang mau naik dan bertarung dengan Zhang Liang. Saya Pa Yang Bernie. Sudahlah tidak usah dilanjutkan. Nonik giliranmu naik. Aku? Nonik. Karena tidak ada yang merespon, aku akan merespon. Siapa dia? Kamu dikirim oleh Wu Ziwei, jangan tanya lagi. Mari kita mulai. Sial. Zhang Gongzi, maaf. Kamu kenal aku. Kamu adalah Nonik Wu. Zhang Gongzi malam ini bawa benda ini. Temui aku di Yang Chunlou, aku akan memberitahu semuanya. Aku umumkan, hasil akhir dari ujian kali ini adalah Zhang Liang menang. Baik, selamat Zhang Liang. Hebat kamu, tidak hanya menjadi pejabat, tapi juga menghajar habis-habisan orang itu. Sekarang Wu Si tua licik tidak akan berani bertindak sembarangan lagi. Ini giok siapa? Tidak boleh. Xiao Liangzi, kenapa kamu panik? Apakah kamu di luar, menyembunyikan yang kecil lagi? Hamba tidak berani. Wang Ye, aku hari ini agak tidak enak badan. Aku pergi dulu. Tidak boleh. Pasti ada sesuatu, aku akan lihat. Tamu kami sudah tutup, silakan ke tempat lain. Aku datang mencari seseorang. Ikut aku. Kakak-kakak orang yang kamu tunggu sudah datang. Nonik Wu. Kamu mengajakku ke sini untuk apa? Zhang Gongzi, tolong bantu aku. Ada apa? Ada masalah, duduklah dulu. Ada apa? Tuan Zhang, tolonglah aku. Wah, rasanya hangat sekali.
Tuan Zhang, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Itu tadi kamu bilang minta aku tolong. Bagaimana caranya? Maukah kamu membawaku pergi? Kemana? Yaitu menikahiku. Menikahimu. Iya, Nona Wu. Kamu kan putri dari keluarga besar. Aku hanya seorang budak kecil. apa putri apa keluarga besar? Hanya pion yang bisa diperlakukan semena-mena. Asal kamu menikahiku, kita pergi bersama. Sejauh mungkin lari ya. Aku sudah punya istri. Kamu sudah menikah. Ah, Tapi apa bedanya? Asal bisa menemani Tuan. Jadi selir pun aku rela. ini. Tuan Zhang, maukah kamu? Ya Tuhan. Mimpiku semua jadi kenyataan. Sekarang bisakah kamu ceritakan sebenarnya ada apa? Sebenarnya, Wu Ziwei menyuruhku menikahi Pangeran Delapan untuk memanfaatkanku mengendalikannya. Itu saja. Itu bukan rahasia lagi. Ya, niat Wu Ziwei sudah diketahui umum. Tapi, kalau Pangeran Delapan benar-benar meminta pembatalan pernikahan, dia benar-benar akan membunuhku. Baik-baik tidak apa-apa. Tidak sampai. Katanya harimau pun tidak makan anaknya sendiri. Orang tua itu bapakmu tidak akan membunuhmu. Siapa bilang dia bapakku? Kamu maksudnya apa? Sebenarnya aku bernama Tang Wan. Putri seorang pedagang dari utara bernama Tang Yuchai. Wu Ziwei. Dia tergila-gila pada harta keluarga saya. Tidak hanya membunuh ayah saya, tapi juga memaksa saya dan adik saya bekerja untuknya. Pantas saja pelayan itu memanggilmu kakak, dia adalah adikmu. Saya khawatir adik saya dalam bahaya. Jadi saya menyuruhnya melarikan diri. Tapi Wu Si licik itu sangat kejam. Dan dia mengawasi saya dengan ketat. Orang tua brengsek ini. Pasti suatu hari nanti ditabrak mobil. Tuan Zhang, sekarang hanya kamu yang bisa membantu saya. Tenang saja. Saya pasti akan membalaskan dendam ayahmu. Tuan Zhang, Pasti di sini. pangeran kamu berpakaian seperti ini. Hati-hati identitasmu terbongkar, biarkan hamba saja yang pergi. Tidak perlu pria saya. Saya sendiri yang akan menangkapnya. Kedua tamu ini adalah Katakan di mana Zhang Liang. di dalam. Hei kamu Zhang Liang. Kamu ternyata punya simpanan di luar. Sepasang anjing dan kucing. Sekarang baru tahu malu. Saya nyonya. Ini semua salah paham. Salah paham ketahuan diranjang masih berani bilang salah paham. Pria memang semua brengsek. Saya ingin melihat. Seperti apa sih si rubah ini? Jangan sampai dilihat. Pergi sana. Wu Yuyao. Zhang Liang. Saya kira kamu hanya suka wanita. Ternyata kamu berani mengkhianati saya. Pangeran ampun. Pangeran kamu adalah Pangeran Delapan. Kamu ternyata seorang wanita. Kalau kamu sudah tahu, maka kamu harus mati. Tahan pedangnya. Zhang Liang, kamu benar-benar mau demi wanita ini membunuh saya. Pangeran, kamu salah paham, saya benar-benar mencintaimu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kenapa kau masih melindunginya jika dia membocorkan rahasiaku? Ke Wu Ziwei aku akan mati. Aku jamin dia tidak akan. Dengan apa kau menjamin? Nona Wu, masalah ini lebih baik kau sampaikan sendiri pada pangeran. Yao Er, Anakmu di sini. kemarin malam kau kemana? Kenapa semalam tidak pulang? Aku? Selamat pangeran. Baru saja mata-mata melapor, katanya beberapa hari ini. Di kediaman Pangeran Delapan terdengar suara dia dan Sang Liang berbuat mesum. Jelas dia pasti seorang wanita, benarkah? Sangat bagus. Ikut aku ke kediaman pangeran untuk menangkap Lin Woking. Tidak bisa pergi. Yao Er, apa maksudmu?
Menurutku, kediaman Pangeran Delapan dijaga ketat. Berita yang hanya dari desas-desus belum tentu akurat. Apa maksudmu kau meragukanku? Tidak berani. Sudahlah. Karena Yaoer meragukan aku, akan memperlihatkan padamu. Siapa sebenarnya mata-mata itu? Nona lama tidak berjumpa. Qiu. Kau jelas-jelas dayangku. Kenapa mendengarkan parentamentary chan? Kurang ajar Wu Yao, kau hanya bidaku. Jangan lancang di sini. Ayo kita pergi. Pangeran, lepaskan aku. Sudah semalaman aku diikat. Sebelum memastikan perkataan Wu Yuyao benar, kau jangan harap turun. Pangeran buruk Wu Ziwei tahu identitasmu. Dia sedang membawa orang untuk menangkapmu. Aku tahu kau tidak berniat baik, ternyata mengkhianatiku. Bukan aku. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Pangeran, lebih baik kau segera lari. Lari kemana? Seluruh negeri ini wilayah Xia. Kemana aku bisa lari? Lebih baik daripada menunggu mati di sini. Bisakah kalian melepaskan saya terlebih dahulu? Pangeran, saya punya cara. Ini. Apa ini bisa berhasil? Tidak masalah. Wu Taisho, berani-beraninya, kau masuk ke istana pangeran tanpa izin. Cepat sembunyi. Pan. Pangeran, wajahmu ini. Kemarin saya jatuh dari kuda. Wajah saya yang pertama kali menyentuh tanah. Wu Daren datang tanpa diundang. Apa urusannya? Lin Ruoqing. Kamu menyamar sebagai pangeran dengan berpakaian pria. Hukumannya adalah mati. Omong kosong, tidak ada bukti. Apa yang kau bicarakan? Pangeran tidak mengaku baik Qiu Yu. Ternyata dia ceritakan pada pangeran. Apa yang terjadi malam itu? Jawab Tuan hamba mendengar. Pangeran Delapan dan Budak Anjing Zhang Liang setiap malam melakukan perbuatan mesum. Suaranya seperti guntur. Pangeran, masih ada yang ingin dikatakan. Ini bukti yang kau maksud orang tua. Kau punya otak tidak? Kau memanggil saya apa? Gadis kecil yang belum tahu apa-apa. Dia hanya mendengar. Bisa tahu saya sedang di tempat tidur. Saya tebak. Dia bahkan belum pernah melihat anjing kawin. Kau menuduh sembarangan. Kalau tidak ceritakan pada saya. Bagaimana pria dan wanita melakukan itu? Lin Ruoqing, wanita tak tahu malu. Cukup, Lin Ruoqing. Kau bilang saya tidak punya bukti. Lalu bagaimana kau membuktikan dirimu pria? Ini mudah. Lihat baik-baik. Apa ini sopan? Jangan lihat. Cepat pakai celanamu. Wu Daren, Anda belum melihat dengan serius. Cepat pakai celanamu. Jangan Wu Daren. Anda sebaiknya mendekat. Coba lihat baik-baik. Sudah-sudah, aku sudah memastikan, cepat pakai celanamu. Hari ini semuanya salah paham, hamba pamit. Berhenti. Berani memukul Tuan Wu kami. Tuan Wu sudah lama menunggu tamparan ini. Pantas saja semua orang ingin jadi pemimpin. Rasanya sangat menyenangkan. Kamu si Wu tua licik. Setiap hari menindas aku. Hari ini bahkan membuatku menderita penghinaan besar. Katakan apa hukumannya? Tuan Wu, kami juga demi negara besar Xia. Aku izinkan kamu bicara, Ping. Ya, Bawa orang tua bermata licik ini untuk dijadikan Kasim. ya. Tuan Wu, tolong aku. Adapun pelayan yang bicara sembarangan ini. Aku akan mengirimmu ke rumah bordil. Apa? Bukankah kamu sangat tertarik dengan urusan pria dan wanita? Kalau tidak, kenapa menguping gerak-gerikku di ranjang? Aku akan mengirimmu ke rumah bordil. Agar kamu bisa belajar dengan baik. Ping, Ya, Berhenti, Wu Ziwei. mau memberontak ya? Hamba tidak berani. Tapi pelayan ini adalah orang hamba. Aku sendiri yang akan menghukumnya. tuan-tuan. Wu Ziwei, kamu berani membunuh untuk menutupi kesalahan. Lin Ruoqing, urusan hari ini sudah cukup.
10 hari lagi waktunya, kamu menyerahkan pasukan. Kalau tidak bisa menyerahkan, aku sendiri yang akan membunuhmu. Tuan Zhang hebat sekali bisa membuat si Wu tua licik. Jadi penurut. Tidak. Hebat apanya? Bukan. Aku bilang kalian para pejabat ini, kenapa satu persatu berubah tidak punya perasaan? Aku baru saja membantumu besar. Itu namanya bantuan. Itu namanya menambah masalah. Pangeran Tuan Zhang. Hamba pamit dulu. Jangan khawatir Tuan Wang. Dalam 10 hari saya pasti akan membantu Tuan mengumpulkan pasukan. Bagus kalau sudah tahu. Turunlah, saya sudah mengerti. Saya terlalu asyik tadi. Tidak menyadari suara Tuan yang keras. Bagaimana kalau saya mendengarnya lagi? Diamlah, sangat memalukan. Terima kasih banyak atas pertolongan Tuan. Kamu seharusnya bersyukur masih berguna. Lin Ruoqing juga akan pergi berdagang garam. Tahu apa yang harus dilakukan kan saya mengerti. Tuan, makanlah paha ayam. Zhang Gongzi, silakan minum anggur. Tuan bersama kami berdua. Apa kamu senang? Senang-senang. Tapi kami tidak senang. Ternyata itu mimpi. Kamu sudah bangun, kamu tidak tahu. Kamu baru saja bermimpi dan memanggil namaku. Itu. Lagi pula aku benar-benar mencintai Tuan Wang. Benarkah, lalu kenapa kamu masih memanggil nama Wu Yuyao? Aku akan pergi berjualan garam dulu. Kamu budak anjing, kembali sini. Yang ini taruh dengan baik. Pindahkan semua ini keluar. Bukannya kamu disuruh berjualan garam, kenapa semuanya dibawa kembali? Kamu masih berani bertanya garam jelekmu ini. Sama sekali tidak ada yang mau membeli. Menurutku pasti ada masalah dengan kualitasnya. Tidak mungkin. Garam yang sangat asin ini mana mungkin ada masalah kualitas. Tapi aku sudah di pasar. Sama sekali tidak ada pelanggan. Tidak, pasti ada sesuatu yang terjadi, ayo. Kita temui Tuan Wang. Tuan Wang, buruk sekali, garam kita sama sekali tidak ada yang mau membeli. Ternyata seperti yang aku duga. Tuan Wang, ada apa? Baru saja ada laporan Wu Ziwei membebaskan Chen Xiangshu. Apa dia berani melawan perintah Tuan? Itu perintahku. Chen Xiangshu adalah keluarga bangsawan dari utara. Bahkan jika Wu Ziwei tidak bertindak, orang lain juga akan melakukannya. Maksud Tuan? Dia sedang mengganggu kita. Benar, baru saja keluar dari penjara. Bersama dengan perusahaan dagang utara menekan harga garam untuk membuat kita tidak bisa menghasilkan uang. Paduka Anda adalah keluarga kerajaan. Apakah tidak bisa mengatasi sekelompok pedagang? Bagaimana aku bisa mengatasinya? Paduka, apakah saya perlu mengajari Anda? Bayangkan jika utara tidak bisa dipertahankan. Para pedagang itu juga tidak akan punya uang. Wu Ziwei dan mereka bersekongkol. Dia pasti ingin segera menguasainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada banyak waktu tersisa, nanti Wu Ziwei tidak akan membiarkan Paduka. Tapi rakyat tidak memberi, apa yang bisa saya lakukan? Apakah harus memberikan secara gratis? Saya punya ide. Apa ini? Terasa dingin di tangan, sangat nyaman. Ini stocking untung saya. Sudah membuka paketnya lebih dulu, kalau tidak barang bagus ini akan terlewatkan. Stocking. Apakah ini dipakai di badan? Ya. Cepat coba pakai. Saya sudah menunggu hari ini lama sekali. Xiao Liang, jangan bercanda. Kita belum mendapatkan keuntungan apapun. Kamu lagi ngapain? Kamu tidak mengerti. Saya akan menggunakan ini untuk menjual garam.
Ini apa hubungannya dengan garam? Ya, Kamu tahu apa itu beli satu gratis satu? Rakyat akan membeli garam karena ingin mendapatkan ini. Ini. Kamu pikir semua orang bodoh? Jangan tidak percaya. Ini adalah harta besar. kalau barang ini bagus, kenapa kamu tidak mencoba memakainya? Tidak bisa. Ini hanya untuk wanita. Ada harta yang hanya untuk wanita, tidak untuk pria. Ya. Hanya untuk wanita, tidak untuk pria. Cepat. Coba pakai. Cepat coba. Xiao Liang lihat. Aku cantik tidak? Cantik. Kalau begitu, mau pegang tidak? Ayo cepat lepas. Ini barang. Harus dipakai selama 6 shichen. Lalu dipadukan dengan pijat. Dan efek relaksasi. Ada hal seperti itu. Ayo Wang Ye. Bagaimana kekuatan hamba? Lebih kuat lagi. Baiklah. Tapi barang ini apa hubungannya dengan jual garam? Besok kalian akan tahu. Garam halus yang baru jadi. Ayo semua lihat. Garam halus yang baru jadi. Ayo semua lihat. Ada yang beli garam mereka tidak. Tuan memang hebat. Sekarang harga garam murah, seperti kotoran. Tidak ada yang mau beli garam mereka lalu orang-orang ini, bagaimana? Orang-orang ini cuma datang lihat keramaian, tidak apa-apa itu juga tidak boleh. Pasti awasi ketat satu bisnis pun, tidak boleh dia lakukan. Garam halus yang baru jadi. Ya, Apakah tamu mau lihat garam halus yang baru jadi ini? garammu berapa harganya? Tamu ini punya mata yang tajam. Berani beli garam Wang Fu pukul. Berhenti kalian, apa haknya memukul orang? Memukulnya masih ringan. Semua lihat baik-baik perintah Wu Daren. Barang siapa membeli garam halus Wang Fu akan dihukum mati di tempat. Kalian berani sekali. Berkali-kali berani melawan Wang Ye secara terbuka, tidak takut dia menghukum mati kalian. Kamu jangan bermimpi. Di utara ini Wu Daren adalah langit. Kurasa belum tentu. Anjing yang mengandalkan kekuasaan orang. Hari ini percaya tidak. Sebutir garam pun tidak akan kuberi kamu jual. Tuan Chen. Hah, siapa tuanmu? Aku adalah Shangshu di istana. Baiklah, baiklah. Udah cukup Tuan Shangshu. Kenapa sampean gak mau gua jual garam? Apa yang sampean takutkan? Gua takut sama lu. Gua ini pejabat tinggi kerajaan. Masa takut sama anjing kayak lu? Sampean kan udah jadi Shangshu. Kenapa masih ribut sama budak kayak gua? Lawan lu pantes apa? Dengar baik-baik kalian semua. Tuan Wu pasti bakal monopoli wilayah utara. Dia bilang nanti. Gua yang bakal jadi Shangshu pelopor. Pangeran pemberontak belum mati. Kalian berani banget, sok jago. Apa bedanya? Paling lama 10 hari lebih dari itu. Kalau kalian masih gak bisa ngumpulin pasukan, bukannya sama aja bakal mati. Sudah selesai Tuan Chen. Kalau udah gua lanjut jualan. Lu, Lihat-lihat dulu garam halus baru matang. bocah kurang ajar kalau hari ini. Lu bisa jual sebutir garam aja gua, makan satu peti garam ini. Gua makin satu peti garam ini sinyonya. Itu kata lu. Ping tunjukin bakat lu.
Tuan, berani coba garam halus kita. Ngomong apa sih cewek jelek kayak gitu ngapain dilihat? Semuanya. Ini nih stocking. Kalau istri kalian pakai ini, bakal seksi kayak mereka. Bikin kalian gak bisa berhenti. Aku mau. Siapa yang berani beli? Ngapain lihat gua? Lihat itu pria gagah. Lu mau gua jual diri mimpi kali? Kakak gaji tentara penting. Tolong dong. Budak anjing. Cuma modal cewek jelek ini lu jual garam. Bodoh. Lu ngatain siapa? Ngatain lu kenapa mending lu pulang. Nunggu mati aja. Tuan. Dasar brengsek. Mengganggu cewek? Kamu harus membela aku. Bukan dia orang besar, aku juga nggak berani ikut campur. Abang? Oke, Abang? aku urus. Kalian terang-terangan. Mengganggu cewek lemah ini pasti aku urus. Berani kurang ajar sama tuan kita minggir sana. Kamu berani melawan. Aku ini pejabat kerajaan kamu masih berani mukul ayah kamu. Pukul dia. Pukul dia satu kali aku kasih satu stocking hitam. Pukul dia. Wah kaya nih. Pengen lihat lebih jelas. Kayaknya nggak deh. Nggak apa-apa. Kalau gitu aku. Kenapa mukul aku? Wangi bilang kalau kamu berani punya niat jahat. Entar kamu kena tembak. Kamu pancingan. Jelas-jelas kamu yang punya niat jahat. Tapi kamu emang jago sih. Membantu Wangi selesaikan masalah besar. Banyak hal yang aku jago. Dasar bajingan tunggu aja. Shanggren jangan buru-buru pergi. Kamu mau apa lagi? Aku ingat ada yang bilang. Hari ini kalau aku berhasil jual 1 butir garam, aku bakal makan semua garam dalam kota ini. Mau makan juga nggak ada. Shanggren tenang aja. Aku siapin khusus buat kamu. Cewek-cewek ajak Shanggren makan. Aku nggak mau. Nggak mau ah. Wangi. Aku perhatikan kalau kamu nggak marah. Kamu kelihatan banget ganteng. Maksud kamu kalau aku marah? Nggak ganteng dong. Lupakan aja. Wangi kita cuma 9 hari udah dapat uang segini. Besok lihat Wu Ziwei ngomong apa lagi. Wangi. Kenapa sudah dapat uang masih tidak senang? Bisa karena apa lagi? Uang ini masih jauh dari cukup untuk biaya tentara. Masih kurang. Masih kurang berapa? Setidaknya masih kurang 5.000 tael. Seluruh rakyat di kota ini sudah membeli garam halus kita. Kenapa masih kurang banyak? Rakyat ini setiap tahun ditindas oleh Wu Ziwei. Mana ada uang lagi untuk beli garam? Ada sekarang kita langsung jual garam. Kepada orang kaya. Di wilayah utara ini tidak pernah kekurangan keluarga kaya. Tapi mereka dan Wu Ziwei satu hati. Maukah mereka membeli? Kalau mereka tidak mau aku akan buat mereka mau. Apa maksudnya? Tangkap penjahat, tangkap dulu pemimpinnya. Kamu maksudnya mau jual garam ke Wu Ziwei? Betul, jual ke dia. Tidak boleh, ini kacau. Wu Ziwei beberapa waktu lalu masih mengirim orang mengganggu penjualan garam kita. Kamu masih mau cari masalah dengan mereka? Justru karena itu kita harus cari dia. Xiao Liang, kamu lupa dia bilang apa? Dia sekarang sangat berharap kita tidak bisa cukupkan biaya tentara agar bisa memenggal kepala raja ini. Tentu tidak lupa tapi. Kamu masih tapi apa kalau dia benar-benar lagi dapat kesalahanmu, tidak ada yang bisa selamatkan kamu. Benar, dia tidak cari kita saja sudah untung. Mengapa harus cari masalah sendiri? Jangan, aku juga tidak bilang aku yang akan cari dia. Tidak cari dia, tadi kamu bukan bilang mau jual garam ke Wu? Biar aku selesaikan bicaraku.
Pertama untuk membuat si rubah tua itu mengeluarkan uang. Kita harus tahu apa yang dia suka. Agar dia yang datang cari kita. Aku mengerti kamu mau menjebak si pencuri tua itu. Betul, Raja. Hamba akan segera temui Nona Wu untuk memancing si pencuri tua itu keluar. Berhenti setelah berputar-putar. Ternyata kamu hanya memikirkan si rubah itu. Raja, ini semua demi Raja. Bilang demi aku baik, aku lihat kamu. Jelas-jelas mau bertemu Wu Yuyao. Raja, hamba benar-benar difitnah. Kamu masih tidak mau jujur. Wang Ye. Kalau hamba punya niat jahat. Bagaimana mungkin hamba akan memberikan hadiah sebaik ini kepada Wang Ye? Untung kau masih punya hati nurani. Wang Ye, kaki ini sungguh cantik. Aku penasaran seperti apa Nona Wu kalau pakai stocking hitam ini. Seperti apa ya? Xiao Liang, kau mikir apa? Katakan kau dan Wu Yuyao. Apakah ada rahasia yang kau sembunyikan Hamba dariku? bilang Nona Wu ingin menjadi selir hamba. Apa? Waduh, karena gugup jadi ngomong yang sebenarnya. Kau ini Sang Liang, rupanya kau sudah merencanakan ini. Wang Ye, dia yang mengusulkan duluan. Wang Ye tidak bisa menyalahkan hamba. Wang tentu tahu di dunia ini. Mana ada pria yang berbakat tidak punya 3 istri dan 4 selir. Tapi kenapa kau pilih keluarga Wu? Wang Ye. Dia juga terpaksa. Aku tidak percaya omong kosongnya. Wang Ye, waktu Wu Ziwei datang membuat masalah. Nona Wu tidak hanya tidak memperparah situasi, malah menyelamatkan kita. Jadi, ini sudah cukup membuktikan dia orang baik. Kalau begitu yang tidak melapor juga orang baik dong. Ini bukan debat ya. Baiklah. Kalau kali ini dia masih bisa membantu kita, aku akan mengakuinya sebagai orang baik. Terima kasih Wang Ye. Katakan apa rencanamu? Bodoh, hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Tuan, maafkan, hamba tidak tahu kalau Sang Liang itu punya barang berharga seperti stocking hitam masih berani membantah. Bantu si bodoh. Tidak ada yang bisa melakukan sebaik putriku. Ayah terlalu memuji. Sebenarnya ini semua kewajiban putri. Putri melakukan dengan baik. Ayah pasti akan memberimu hadiah. Ayo bawa orangnya ke sini. Lepaskan, aku lepaskan. Adik, Yao Er. Ayah tahu kau kesepian. Jadi sengaja membawanya untuk menemanimu. oh, 8 Wang Ye, mengumpulkan pasukan tinggal 1 hari lagi. Aku mau kamu mencuri semua uang perak. Kalau tidak, dia bisa mati. Nona Wu. Aku datang. Tuan Zhang, Kenapa kamu menangis? Tuan Zhang, apa yang harus aku lakukan? Nona Wu, sebenarnya ada apa? Wu Ziwei itu dia menculik adikku. Pantas tadi di bawah aku tidak melihatnya si tua itu. Selalu mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya punya adik ini sebagai keluarga. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup lagi. Tidak aku akan menyelamatkannya. Wu Ziwei menculik adikku. Hanya untuk memaksaku mencuri pasukan pangeran. Si tua itu pikirannya sama denganku. Jangan menangis, ambil uang ini. Tidak bisa. Bagaimana aku bisa merugikanmu dan pangeran untuk urusanku sendiri? Tenang, aku sudah punya rencana. Bagaimana cara mengatasinya? Mengerti. Semuanya ada di sini. Ayah, tenang, di istana pangeran tidak ada uang tersisa. Anakmu sudah mencuri semuanya.
Benar-benar pertolongan dari langit, aku akan segera memenggal kepala mereka. Ayah tunggu. Kenapa kamu masih mau membela mereka? Anakmu tidak berani, anakmu hanya merasa. 8 pangeran ini punya reputasi tinggi di pasukan. Dan ada Zhang Liang yang bijaksana di sampingnya. Bagaimana kalau kita memanggil semua keluarga terhormat di kota? Semakin banyak orang semakin baik untuk ayah. Agar nama ayah tersebar luas. Bagus sekali. Sekarang buktinya sudah jelas. Meskipun budak Zhang Liang itu sangat hebat, tidak bisa membalikkan keadaan lagi. Lin Ruoqing, masa hidupmu sudah habis. Pangeran. Xiao Liang, apakah ini bisa berhasil? Tidak masalah. Ini urusanku. Lin Ruoqing, cepat keluar sekarang. Tuan Wu, apa maksudmu membawa banyak orang ke rumahku? Mau memberontak? Kamu sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Pangeran 8. Menurutku yang mau memberontak itu kamu. Tuan Wu di depan banyak orang ini. Apa maksudmu memfitnahku? Fitnah? Kamu pantas? Tuan Wu, tolong langsung saja katakan. Baik, hari ini, aku akan membuatmu mati dengan jelas. Beberapa hari lalu, Pangeran bersumpah di depan putra mahkota. Dalam 10 hari, akan mengumpulkan pasukan. Kalau tidak akan mati sebagai penebus dosa. Pangeran mengaku? Ini. Ya, aku mengaku. Semua kalian dengarkan? Baik. Karena waktunya sudah tiba. Aku tanya Pangeran, apakah pasukan sudah terkumpul? Masih kurang. Masih sedikit. Menurutku tidak ada sama sekali. Aku bilang pada kalian semua adalah keluarga terhormat di utara. Tolong jadikan saksi sesuai perjanjian. Hari ini Pangeran harus dihukum. Selamat Tuan Wu, setelah Pangeran mati, pasukan Zhenbei akan berada di bawah kendalimu. Selamat. Rakyat jahat tidak masuk akal. Pangeran mau kabur, ayo. Jangan biarkan pengkhianat ini kabur. Teriak apa sih? Siapa yang mau kabur? Tidak kabur? Kalau tidak kabur, tunggu saja mati. Kamu orang tua, aku sudah lama menahanmu. Tuan Wu batas waktu 10 hari. Masih ada 1 malam. Sekarang menangkap orang. Terlalu cepat bukan? Mungkinkah kamu bisa mengumpulkan pasukan dalam 1 malam? Bagaimana kalau aku bilang bisa? Kamu pakai apa? Jual garam? Tepat sekali, kamu bodoh ya? Sekarang semua pedagang sudah tutup, mau jual ke siapa? Tentu saja jual ke kamu. Apa yang dia katakan? Jual padaku. Otakmu ditendang keledai ya. Aku akan beli garammu, konyol. Wu Ziwei. Kau mengorbankan yang jujur demi kepentingan pribadi. Tidakkah kau takut akan karma? Kau! Dan kalian mengikuti penjahat ini. Menindas rakyat, menindas yang lemah. Kalian pasti tidak akan mati dengan baik. Kau berbohong. Kau berani bersumpah tidak melakukan kejahatan apapun. Apa yang tidak berani, aku akan bersumpah sekarang. Jika aku mengatakan satu kebohongan, atau melakukan satu kejahatan, biarkan Raja Neraka mengambilku. Tua bangka ini katamu. Kau berani memakiku. Apa yang terjadi? Hantu. Jangan panik menurutku. Mereka hanya berpura-pura. Penjahat Wu Ziwei. Kau adalah Raja Neraka. Kau buta ya. Ini hanya budak yang menyamar. Kau benar-benar Raja Neraka. Zhang Raja Neraka. Saya tidak tahu siapa Anda. Jangan bawa saya pergi. Raja Neraka. Orang hidup tidak bisa melihatku. Apakah aku benar-benar mati?
Kau sampah mati apa mati? Kita masih di istana. Wu Ziwei. Bekerja sama dengan keluarga besar, menurunkan harga garam. Mengusir 8 raja. Mencuri pasukan pangeran kau mengaku. Baik. Jadi ini rencanamu. Ingin memaksaku mengaku tidak mungkin. Bagaimana kau bicara dengan Raja Neraka? Kau tua bangka berani memukulku. Siapa yang kau panggil ayah? Aku adalah atasanmu bodoh. Hidup berikutnya siapa yang jadi atasan belum tentu. Tuan Chen ini semua palsu. Tidak mungkin aku melihatnya di buku ini adegannya. Kamu baik-baik saja, kamu tidak percaya ya? Kamu tidak percaya, tanya saja mereka. Sudah lama dengar orang zaman dulu takut hantu. Hari ini terbukti efektif. Aku benar-benar jenius. Para menteri yang bersalah. Aku putuskan kasih kalian kesempatan lagi. Asal Tuan Wu keluarkan emas 10.000 tael. Aku akan kasih kalian jalan hidup. Benar. Terima kasih Yang Mulia Yan Wang. Kalian mau apa? Mau aku keluarkan uang? Jangan harap. Tuan Wu. Kalau uang tidak dikeluarkan berarti bersalah. Jangan tunggu sebentar. Baik. Tuan Wu, kamu bilang apa? Emas 10.000 tael. Aku keluarkan. Susah payah bikin kamu masuk perangkap. Tidak mungkin gampang lepaskan kamu. Karena Tuan Wu sudah keluarkan uang, aku tidak bisa pelit. Datangkan makanan. Garam halus. Datang lagi Tuan. Jangan buru-buru minum pelan-pelan. Perasaan ini, bawahan paling paham. Kamu paham apa? Kamu masih berani bilang kalau bukan karena keluarga besarmu. Apa gunanya kamu Tuan? Jangan marah. Yang salah cuma si Zhang itu licik dan curang. Bawahan ini baru kena tipu dia. Kena tipu. Ternyata kamu. Ayah, maksudmu apa? Aku anakmu. Masih tidak mengaku. Pasukan serahkan padaku. Lagi membujukku kumpulkan keluarga besar. Aku baru kalah parah. Aku? Bilang. Ayah, meskipun anakmu ada niat melawan. Nyawa adikku masih di tanganmu, mana berani. Tapi cuma sedikit uang sudahlah. Cepat pergi undang orang penting itu. Bawahan paham, saatnya hitung total dengan pangeran. Bagaimana Wu Ziwei tidak menyusahkanmu kan? Tidak, tapi dia kayaknya janji sesuatu. Ketemu orang penting aku selalu merasa bakal ada masalah. Jangan takut, ada aku di sini. Bahkan dewa pun datang tidak akan berguna. Nona Wu. Karena tidak ada urusan lain. Mari kita lakukan sesuatu yang penting. Stocking hitam. Aku sudah lama ingin memakainya tapi mencari di pasar tidak ketemu. Tentu saja tidak ketemu. Sisa setengah kotak, aku tidak tega menjualnya. Nona Wu, cepat coba pakai. Baik, Ada apa? kalau adik tahu. Tuan Zhang baik sekali padaku. Dia pasti akan sangat senang. Tenang, pangeran bilang. Dia akan berusaha menyelamatkan adikmu. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu sekarang kita bisa. Tuan Zhang, aku masih ada satu hal yang ingin ku minta. Masih ada apa lagi? Aku ingin kamu mengajakku menemui pangeran. Ada beberapa hal yang menurutku lebih baik dijelaskan langsung. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan urusan mengambil selir. Baik, pangeran. Hamba menghormatimu dengan segelas. Ayo. Xiao Liang, kamu pasti membuat masalah lagi. Apa yang kamu bicarakan, mana berani? Pangeran, hari ini. Lihat siapa yang kubawa. Berani sekali kamu datang. Pangeran, apa maksudmu? Akan ku penggal kepalamu.
Pangeran tenang. Kamu menghalangiku akan kubunuh anak durhaka ini. Pangeran, apa kesalahan hamba? Kalau kamu bisa menyebutkannya, hamba rela mati. Sudahlah. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Jarang kita berkumpul, mari minum bersama. Nona Wu, mari kita minum. Ayo. Pangeran, jangan tersedak. Tidak usah kamu urus. Tuan Zhang, makanlah lebih banyak. Baik. Makan sampai mati. Wang Ye, kalau Anda marah, luapkan ke Wu Ziwei, jangan marah sama saya. Anda berani bicara macam-macam sama saya ya? Maaf, saya tidak. Kalian berdua. Jangan marah. Nanti kita semua jadi satu keluarga. Bagaimana? Apa satu keluarga? Non Wu, apa yang Anda bilang ke saya sebelumnya? Sudah saya pikirkan matang-matang. Saya putuskan kita bertemu. Adalah suatu jodoh jadi. Saya rasa. Hei kamu si playboy, saya tahu kamu tidak punya niat baik. Bukan maksud saya. Kalian sebenarnya bicara apa? Kamu belum tahu ya, dia bermimpi sambil teriak nama kita berdua. Masa mikir kita berdua mau melayaninya? Ini semua salah paham. Tuan Zhang, saya kira Anda pria terhormat. Ternyata Anda tidak tahu malu. Bukan, kamu dengar penjelasan saya dulu. Yang mulia, tamu kehormatan yang Anda cari sudah saya antar. Putri Han lama tidak bertemu. Tuan Wu, ayah saya sudah memutuskan untuk berdamai dengan negara Xia. Sekarang Anda datang ke saya. Terlambat. Tidak terlambat, pas sekali. Anda sebenarnya mau bilang apa? Putri Han, saya punya satu rencana yang bisa membuat Anda terkenal. Boleh saya tahu apa rencana ajaib Tuan Wu? Tentu saja merebut perbatasan utara. Apa Anda masih mau kita berperang? Betul. Ini Anda bicara apa sih? Ayah saya sudah mencabut kekuasaan militer, saya mau perang pakai apa? Putri Han, Saya akan membuat Anda tidak perlu menjalan satu pasukan. untuk merebut perbatasan utara. Dulu kaisar terdahulu menaklukkan 7 kota perbatasan utara dengan diplomasi. Bisa dibilang debat melawan para cendekiawan. Omong kosong. Kaisar tua itu licik dan jahat, apa yang bisa dibanggakan? Putri benar sekali. Kenapa Putri tidak mencontohnya? Dan menaklukkan kota dengan diplomasi juga. Dan sekarang perbatasan utara dijaga oleh 8 raja. 8 raja hanyalah seorang prajurit. Di bawahnya tidak ada orang terpelajar. Kalau tidak diambil sekarang, kapan lagi kita harus menunggu? Maka saya serahkan pada Tuan Wu. Baiklah, kita lakukan sesuai dengan saranmu. Hang Liang, kamu tidak berdiskusi dengan saya dulu sebelum ingin menikahi Selir. Saya rasa kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Bukankah ini sedang berdiskusi? Tuan Zhang, kalau saya tahu istri Anda adalah pangeran, saya tidak akan pernah mengusulkan untuk menikahi Selir. Benar, saya lihat kamu hanya ingin terbang bersama kami. Pangeran, ada masalah besar. Putri Han dari negara Hu datang. Daxia dan Hu sudah berdamai. Sekarang dia datang untuk apa? Dia datang untuk bertaruh di kota perjudian. Pangeran, apa itu kota perjudian? Negara Hu dan Daxia selalu bertempur di kota utara. Di wilayah 7 wilayah perang tidak pernah berhenti. Untuk beristirahat kita sepakat untuk bertarung dengan budaya. Bertaruh untuk 7 kota ini. Ternyata dia. Beberapa hari yang lalu Wu Ziwei terus mengatakan ingin bertemu dengan tokoh besar dan juga ingin menyelesaikan masalah dengan pangeran. Sekarang saya pikir tokoh besar ini mungkin adalah Putri Han dari negara Hu, Han Bingyu. Ternyata dia yang membuat masalah di pintu. Pangeran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa saya lakukan? Pasukan saya semua adalah prajurit. Dia Han Bingyu datang dengan kekuatan besar. Meskipun saya meminta bantuan sudah terlambat. Jangan takut, abaikan mereka. Apapun rencana jahat mereka, saya bisa mengatasinya.
Andalkan kamu, Xiao Liang. Kali ini adalah pertarungan budaya yang diuji adalah kemampuan sebenarnya. Meskipun kamu punya harta langka, apa gunanya? Pangeran, lihat saja saya yang akan menanganinya. Dengan tingkat pendidikan saya yang lulus SMA, masa takut dengan dia? Saya kira pangeran dari negara Daxia. Seberapa hebatnya, ternyata hanya wajah tampan. Tidak masuk akal. Ini adalah komandan pasukan kami di utara. Cepat berlutut-berlutut. Kamu pantas apa? Kita sama-sama keluarga kerajaan. Mengapa aku harus bersujud padamu? Berani sekali. Negara Hu sudah tunduk pada kekaisaran Xia. Kamu cuma putri dari negara bawahan, berani-beraninya melawanku. Keluarga kerajaan Xia lebih mulia Xia apa? Xia mana? Cuma anak manis. Jangan sok jagoan di depanku kamu. Yang mulia putri, begitulah keluarga kami di Xia. Tidak membeda-bedakan derajat. Budak anjing pun berani bicara senaknya. Maafkan kelancangan kami. Pangeran 8, kedatangan kami dari Hu kali ini adalah untuk membahas 7 kota di perbatasan utara. Daripada basa-basi, langsung saja ke intinya. Setuju sekali. Kepemilikan 7 kota di perbatasan utara ini sudah saatnya ditentukan. Ini adalah juara ujian sastra terbaru dari negara Hu. Memiliki bakat luar biasa. Menurut pengamatan saya di pasukan pangeran, sepertinya tidak ada yang bisa menandinginya. Berani sekali kamu, bangsa barbar. Di kekaisaran kami banyak orang berbakat, mana mungkin kalah dari negara terbelakang seperti kamu. Aku barbar? Lihatlah pasukanmu, semuanya kekar dan kasar. Mana ada yang seperti orang terpelajar. Aku tidak mau buang waktu, ayo semua maju sekalian. Anak kecil jangan sok jago. Pangeran 8. Hamba bersedia meminta izin untuk bertarung. Penasihat tua, dia adalah ahli sastra nomor 1 di pasukan kami. Aku akan mengutusmu untuk bertanding sastra dengan negara Hu. Jangan nodai keagungan kekaisaran Xia. Jangan banyak bicara, langsung saja ke soalnya. Tentang cinta. Buatlah sebuah puisi. Bagus soalnya. Biar aku pikirkan dulu. Ahli sastra nomor 1 di pasukanmu. Sejujurnya cuma seorang prajurit. Tapi kamu ini kepala batu. Bangsa barbar sombong sekali. Masa iya kamu bisa langsung menciptakan puisi? Tidak percaya? Dengarkan baik-baik. Angin berhenti, debu harum bunga telah habis. Hari menjelang malam, malas menyisir rambut. Segala sesuatu berubah, semuanya sudah berakhir. Ingin bicara. Air mata mengalir duluan. Pangeran 8, bagaimana dengan puisi ini? Puisi ini memang Lao Junsui, sekarang giliranmu. Hamba tua. Tidak bisa menjawab. Pangeran 8, jika di pasukanmu tidak ada yang bisa membuat puisi, maka 7 kota di utara ini akan kuambil. Jadi itulah mengapa orang barbar tetap barbar. Puisi curian. Apa yang bisa dibanggakan? Berani sekali budak ini berbicara sembarangan. Nak, bahkan tuanmu belum tentu bisa membuat puisi, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Cepat akui saja pasukan Zenbei Mu kalah. Adik kecil, kakak akan memberitahumu. Hidup ini harus selalu menyimpan jalan keluar. Budak anjing, apa hakmu bicara di sini? Buat puisi saja. Puisi saya ini tidak hanya bisa dibaca tapi juga dinyanyikan. Ini. Jika kamu benar-benar bisa menyanyikan puisimu, maka bukan hanya 7 kota di utara kami tidak akan mengambilnya. 12 kota di perbatasan utara akan kuberikan padamu. Itu kata-katamu, Ping Er. Ambilkan kin saya. Ini
Puisi ini apa namanya? Disebut Chrysanthemum. Tidak mungkin. Budak anjing bagaimana bisa membuat puisi abadi seperti ini? Sastrawan besar puisi ini benar-benar lebih baik darimu. Lagi aku masih ingin bertanding denganmu. Yang kalah pantaskah kamu? Mahasiswa besar. Zhang Liang, aku lihat kamu bahkan tidak membaca buku. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini tidak sulit, cukup ikuti. Video pendek di internet belajar sedikit bisa. Video pendek di internet. Xiao Liangzi, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Video pendek. Di zaman kalian belum ada internet ya? Beraninya kau budak anjing. Berkali-kali melukai utusan Hukuo kemari. Bunuh dia. Wu Ziwei. Kau memang tidak punya akar. Apa yang kau katakan? Di hadapan utusan negara lain malah membunuh orang sendiri. Masih bilang punya akar. Kurasa kau bahkan tidak perlu menggunakan pisau. Sudah bisa jadi Kasim. Hei kau. Kau bisa membuat syair lalu kenapa? Itu adalah menteri penasihat militer. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Kau yang bisa menjawabnya. Berarti pasukan Zhenbei. Tidak ada yang lebih baik dari budak anjing sepertimu. Di matamu. Masih ada tuanmu, tidak kukatakan padamu budak anjing. Ini namanya merebut kekuasaan. Kau yang tidak punya akar lebih baik diam saja. Siapa bilang aku hanya seorang budak? Kalian buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku adalah pasukan Zhenbei, satu tingkat di bawah raja. Jenderal pelopor. Mati. Aduh, benar-benar ada orang yang bisa mati karena marah. Pangeran 8. Hari ini Han Bingyu akan menepati janjinya. 10 kota yang kujanjikan pasti akan kuberikan padamu. Tapi hari ini kalian menghina menteri sipilku. Membuatnya tewas mengenaskan di istana dendam ini. Han Bingyu pasti akan membalasnya dengan darah. Pangeran, keadaannya sudah seperti ini. Hamba tua akan pamit dulu. Budak anjing, jangan terlalu sombong, Wu Ziwei. Kalau berani memanggilku budak anjing lagi, hati-hati kau kebiri. Kau. Xiao Liang, kerja bagus. Katakan hadiah apa yang kau inginkan. Tentu saja. Pangeran, Ada apa? Benarkah hebat? Pangeran, apa yang begitu misterius? Hadiahmu sudah datang, cepat masuk. Ini kau. Bagaimana? Baiklah, Lin Ruoking. Dulu kamu suka cari kakek-kakek. Sekarang seleramu masih sama. Kamu mikir apa sih? Lihat apa kakek. Sujud. Aku sujud, aku kasih tahu. Aku ini jenderal perintis pasukan Zhenbei, kasih kamu. Kakek setengah baya yang kehilangan keperawanan sujud, gila ya? Udah deh. Aku yang ngomong, aku bilang kamu udah tua. Gak punya moral ya? Anak kecil gak ngerti, kamu juga gak ngerti. Wang Ye, kamu ngapain sih? Wang Ye sujud sama aku. Kamu kira aku siapa? Kamu adalah Kaisar. Benar. Ayo. Dekat sini biar aku lihat. Kamu ini calon menantu ganteng gak sih? ayah aku udah dengar. Jangan sampai ayah sakit. Marah. Aku marah apa? Ayah marah karena urusan putri Hanya. Dia cuma tipuan aku aja. Tuanku, barang yang tuanku inginkan hamba curikan.
Tuanku saat pertarungan sastra. Jangan ikut aku nggak mau. Kamu pasti ada rencana bagus. Mau buang hamba bantu orang barbar. Bisa bikin apa sih? Lah terus kenapa tuanku panggil dia? Aku tahu kamu jago. Ada satu hal. Mohon bantuan Menteri Chen. Ada perintah apa Tuanku Han Bingyu? Saat berurusan dengan Lin Ruoqing, pertahanan tentara pasti longgar. Tolong Menteri Chen ke sana. Aku ke camp militer ngapain? Bantu aku ambil sesuatu. Aku yakin Menteri Chen pasti bisa. Hamba mengerti. Yao, kamu kenal benda ini? Ini Hufu. Simbol kekuatan militer Xia. Siapa yang memegangnya dia bisa memerintah seluruh pasukan Zhenbei. Benar sekali. Apa Han Bingyu? Mengandalkan seorang yang tidak berguna. Lebih baik aku yang bertindak sendiri. Ayah, apa yang ayah lakukan dengan patung harimau ini? Apakah ayah akan memberontak? Kamu benar sekali. Aku sudah menanggung malu selama 20 tahun. Sampai sekarang masih harus melihat wajah sang pangeran. Jadi aku berpikir, daripada hidup di bawah orang lain, lebih baik aku yang memegang kendali. Ayah pikirkan baik-baik, memberontak bisa menyebabkan hukuman mati seluruh keluarga. Hukuman mati seluruh keluarga, setelah aku menjadi kaisar. Aku akan menghukum mati seluruh keluarga mereka Yao. Patuhi saja. Kalau tidak akibatnya tidak akan baik. Wang Ye masih santai saja. Wu Daren, apalagi yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan? Aku datang untuk menghitung semua utang dengan Wang Ye. Wang Ye cepat pergi. Berani sekali mengkhianati aku. Bangsat, berhenti. Lin Ruoqing, kamu masih pikir bisa memerintah aku? Berani sekali Wu Ziwei, kamu berani menyebut nama Wang Ye langsung. Budak anjing, aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Lin Ruoqing, aku beritahu kamu. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Ada perintah dari Kaisar Lin Ruoqing sebagai pangeran. Ternyata hidup bermewah-mewah. Sampai garis depan menjadi tegang sekarang perintah Wu Ziwei. Menggembel Ali Selura Wilaya Yudra. Lin Ruoqing segera dihukum mati. Wang Ye dengarkan baik-baik. Tidak masuk akal, bagaimana mungkin aku tidak tahu perintah ayah? Jelas-jelas kalian berdua yang memalsukan. Memasukkan pun apalagi. Datang, tangkap dia. Kalian semua mati. Wang Ye bicara kalian tidak dengar. Ping. Wu Ziwei, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Apa yang kamu rencanakan? Lin Ruoqing, aku bilang padamu. Sekarang wilayah utara, bukan kamu yang memutuskan. Kamu lihat ini apa? Hufu. Ambil aja. Berhenti, jangan coba licik. Lin Ruoqing, sekarang kamu masih mau bilang apa? Kalian berdua pencuri berani mencuri Hufu istana. Sungguh pantas mati. Pantas mati, lalu bagaimana? Pemenang adalah raja. Hari ini aku akan mengantarmu. Aku lihat siapa yang berani. Sang Liang. Mari kita buat kesepakatan, bagaimana? Kesepakatan apa? Aku lihat kamu adalah orang berbakat. Asal kamu mau bekerja sama denganku, aku akan memberimu jalan keluar. Orang tua. Kalian sekawanan pengecut. Pantas merekrut aku muntah. Kamu mati saja. Ping. Ini saja pangeran. Kerajaan juga begitu saja. Nak tahu diri. Asal mau bekerja sama denganku. Kalau kamu masih tidak mau bekerja sama, tunggu saja mati bersamanya. Hanya sampah. Bisa apa? Tunggu aku ambil ibu kota. Bunuh kaisar tua. Seluruh dunia adalah milikku. Aku lihat siapa yang berani. Baginda kenapa datang? Aku sudah lama di perbatasan utara. Apa tidak mungkin? Aku sudah jelas kamu mau bilang. Mengirim orang untuk membunuhku ya Kaisar? Tidak ada. Di ibu kota kamu pasang mata-mata.
Aku sudah tahu. Kamu budak anjing. Berani mengintai istanaku aku. Kaisar. Hamba khawatir keselamatan Baginda. Ya dia pangeran. Pangeran di perbatasan utara tidak bisa diatur. Dia mau merebut kekuasaan cukup. Lalu kamu kirim pembunuh. Masuk istana itu apa maksudnya? Jangan berpura-pura Wu Ziwei. Kamu pikir kenapa aku datang ke perbatasan utara? Masalah kotormu dengan Menteri Chen, ayah sudah tahu semuanya. Kaisar mengirim pangeran ke sini untuk menyelidiki pejabat brengsek sepertimu. Aku sudah lama tahu kamu berniat jahat. Selama bertahun-tahun aku menahan diri. Kali ini aku datang untuk menangkap kalian semua. Pengkhianat dan antek-anteknya sekaligus. Kaisar hamba. Akhirnya aku menunggumu Kaisar, Yang Mulia Chen, apa maksudmu? Wu Ziwei sampai saat ini. Kamu masih belum menyerah. Bukan kakek kamu ini sedang main apa? Kaisar hamba sudah lama curiga. Orang tua ini ada yang tidak beres. Selama bertahun-tahun hamba mengumpulkan bukti untuk melaporkannya padamu Kaisar. Menteri Chen katakanlah. Wu Ziwei. Dia menyelewengkan dana militer, merusak semangat tentara. Membiarkan bawahan merampas perempuan rakyat. Kaisar jangan biarkan dia lolos. Aku tahu Kaisar. Wu Ziwei selalu menentang pangeran. Melanggar aturan menghina pangeran. Kaisar tolong pertimbangkan baik-baik. Aku juga tahu itu. Kaisar Wu Ziwei diam-diam berhubungan dengan negara musuh. Dia bersekongkol dengan kekuatan asing Kaisar. Ayah juga sudah tahu semuanya. Penjaga. Tangkap Wu Ziwei dan Menteri Chen. Kaisar hamba masih ada yang ingin dikatakan. Kaisar masih ingin mengatakan apa? Wu Ziwei. Bersekongkol dengan putra mahkota berniat jahat. Apa kau brengsek tua? Kaisar biar aku bunuh pengkhianat ini. Aku tahu ya. Menteri Chen. Masalah Wu Ziwei sudah selesai. Sekarang giliranmu Kaisar. Apakah semua ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu? Kaisar, semua ini gara-gara orang tua ini. Dia yang memaksaku melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku bunuh kau brengsek tua. Wu Ziwei bersalah. Aku sudah punya keputusan. Tidak semua hal bisa dituduhkan padanya. Apa yang kamu lakukan? Aku tahu semua. Kaisar, ini semua salah paham. Tolong dengarkan penjelasanku. Apalagi yang mau kau jelaskan urusan kotormu? Aku sudah memberitahu Kaisar. Kamu. Bersiaplah untuk dihukum mati. Baik, semua karena kamu. Membuatku kaget, kukira ada orang hebat. Ternyata cuma sisa-sisa tenaga. Wu Ziwei, kali ini kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Wu Ziwei, kejahatanmu sudah jelas. Tidak bisa dimaafkan, masih ada yang mau dikatakan. Kaisar mohon ampun. Mohon ampun. Kamu membunuh begitu banyak orang, pernahkah kau memaafkan mereka? Katakan. Apa yang kau rencanakan dengan pangeran mahkota? Aku. Ayah, apakah Anda khawatir? Beberapa hari ini, hubungan antara perbatasan utara dan ibu kota sangat erat. Aku masih tidak curiga dia berbuat apa. Kalau bukan karena Menteri Chen yang tidak sengaja membocorkan, aku tidak akan menyangka kau berani. Bahkan berkomplot dengan pangeran mahkota. Apa yang kau rencanakan? Wu, aku sarankan kau menjelaskan dengan jujur. Kalau tidak, kau akan lebih menderita daripada mati. Membuatku mati tidak semudah itu. Pangeran, Semua mundur, Wu Ziwei. Berani memberontak, apa yang bisa kau lakukan? Satu langkah lagi aku akan membunuhnya. Baik, katakan. Apa yang kau inginkan aku akan setujui. Suruh mereka semua pergi, semua pergi. Cepat pergi. Cepat-cepat. Kau brengsek urusanku. Semua kau hancurkan. Aku yang menghancurkan. Menggunakan wanita sebagai tameng, apa itu pria sejati?
Kau membuatku kalah total. Aku akan membuat kalian terpisah hidup dan mati. Jangan. Aku akan bertukar dengannya, aku terserah padamu. Kau pergi dari sini. Jangan main-main denganku di sini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan, Yuer? Bunuh anak nakal ini untukku. Apa yang kau lakukan menyusahkan seorang gadis? Aku menyusahkannya, dia berani mengkhianatiku demi kamu. Hari ini aku pasti akan membuatnya membunuhmu. Aku. Diam, kau lupa. Adikmu masih di tanganku. Jika kau tidak membunuhnya, aku akan membuat kalian bertemu di neraka. Di tanganmu belum tentu. Apa maksudmu? Tanyakan saja pada Kaisar. Keluar. Kakak, Adik, ini bagaimana mungkin? Bukankah dia ada di penjara? Penjara-penjara sudah kosong. Kau tidak pergi melihatnya. Tidak, ini terlalu berbahaya. Sang Liang, dengarkan saja, ayah pasti benar. Keluarga Wu Yuyao masih di tangan Wu Ziwei. Jika dia memeras kita akan sangat pasif. Tapi aku sudah pergi ke penjara sama sekali tidak melihat adik Wu Yuyao. Orang ini, selama ini ada padaku. Ayo keluar. Yang mulia, Kau adalah adik Wu Yuyao. Tapi kau ini. Adalah kaisar-kaisar yang menyuruhku menyamar. Seperti seorang Kasim. tidak mungkin. Wu Ziwei sudah sampai di sini. Asal kau menyerah dengan baik, lepaskan King Er. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk memberi keringanan. Kau kaisar anjing, aku sudah menahanmu selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Wu Ziwei. Orang yang harus kau hadapi adalah aku. Kalau berani serang aku. Serang aku, membunuhmu sangat mudah. Aku akan membunuhnya. Membuat kalian berdua hidup lebih buruk dari mati. Sang Liang, jangan pedulikan aku bunuh penjahat ini. Apa senjata ini? Ini tongkat listrik khusus buat jaga-jaga. Aku nyari di mana-mana baru ketemu. Udah beli lama tapi belum pernah dipakai. Akhirnya kamu bisa nyobain. Tongkat listrik. Tongkat listrik itu apa? Biarkan dia pergi dengan tenang. Xiao Liang sebelumnya. Apa aku terlalu kasar sama adik Yuyao? Dia bakal marah sama aku nggak ya? Masa sih dia lebih lembut daripada kamu? Berarti aku harus belajar dari dia dong. Gak perlu, kamu udah bagus kok. apa aku datang di waktu yang gak tepat? Kamu datang di waktu yang tepat. Wang Ye. Yao Yao. Suamiku. Asyik banget.